Shalom, saya Miranti Salamero dengan NIM 200103017, program studi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Inovasi dan Teknologi Pendidikan. Di saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran dengan memanfaatkan Internet of Things. Baiklah, kita masuk dalam materi. Yang pertama, sejarah. Istilah IoT atau Internet of Things mulai populer pada tahun 1999 ketika pertama kali disebutkan dalam pidato Kevin Ashton, pendiri dan direktur eksekutif Auto ID Center di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Internet of Things? Internet of Things secara umum adalah sebuah revolusi teknologi yang mempresentasikan masa depan komputer dan komunikasi, di mana pengembangan yang bergantung kepada dinamika setiap elemen terintegrasi dengan semacam sistem cerdas untuk memanfaatkan kekuatan jaringan dengan pemrosesan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat dari Internet of Things di sini ada 5. Yang pertama, menciptakan sekolah yang lebih aman. Internet of Things dapat membantu mengakses seluruh sumber daya sekolah seperti lampu dan CCTV melalui satu aplikasi khusus oleh petugas yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan petugas untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat seperti kebakaran atau orang tidak dikenal masuk ke area sekolah. Yang kedua, perpustakaan pintar. Internet of Things dapat digunakan untuk menciptakan perpustakaan pintar yang memungkinkan siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah secara mandiri dan menemukan sumber daya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pembelajaran interaktif. Internet of Things memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Misalnya saja, penggunaan teknologi Internet of Things dalam pendidikan dapat membantu mengatur jarak belajar dan menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, kurikulum yang sesuai. Internet of Things dapat membantu dalam mengadaptasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sensor dan teknologi Internet of Things untuk mengumpulkan data tentang perkembangan siswa dan mengadaptasi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kelima, keterjangkauan pendidikan. Internet of Things memungkinkan peningkatan keterjangkauan pendidikan dengan memungkinkan siswa di berbagai lokasi untuk mengakses sumber daya pendidikan dan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar secara mandiri. Selanjutnya, contoh penerapan dari Internet of Things. Contoh penerapan dari Internet of Things dalam pendidikan meliputi kelas pintar, di mana teknologi Internet of Things digunakan untuk mengatur jarak belajar, menyediakan materi pembelajaran, dan mengelola sumber daya sekolah. Selanjutnya, implementasi Internet of Things dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kehadiran Internet of Things sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses belajar mengajar. Salah satu contoh pemanfaatan Internet of Things untuk pendidikan adalah penggunaan media pembelajaran jarak jauh. Memungkinkan smartphone sebagai sarana pembelajaran pendidikan, dan pengajaran dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams, dan perangkat lunak lainnya.
Nah, alat umum yang biasanya digunakan oleh seorang pengajar dalam menyampaikan bahan ajar melalui whiteboard atau papan tulis putih. Saat ini, implementasi Internet of Things pada papan tulis putih dapat dikembangkan dengan berbagai cara, di mana konsep konvensional, dosen atau pengajar menulis di whiteboard, lalu mahasiswa mencatat apa yang telah ditulis. Tentunya hal ini membutuhkan waktu atau proses yang lebih lama sebelum Internet of Things memasuki pola pembelajaran di kelas. Nah, di samping ini ada gambar papan tulis interaktif. Nah, jika Internet of Things diterapkan dalam whiteboard, maka yang terjadi adalah papan tulis, jika ditulis oleh dosen, akan dapat langsung memancarkan gelombang Wi-Fi yang akan tampil langsung hasilnya pada laptop mahasiswa atau pada handphone mahasiswa. Tentunya tidak perlu mencatat ulang apa yang telah ditulis atau disampaikan oleh dosen. Seluruh percakapan tentang materi pembelajaran akan terekam dalam whiteboard dan dikemas dalam data, serta akan terkirim melalui Wi-Fi atau internet dalam kelas ke handphone mahasiswa. Hal ini tentunya sangat memudahkan mahasiswa dan pengajar jika lupa atau perlu mempelajari kembali apa yang telah diajarkan atau disampaikan oleh dosen, maka akan mudah mengingat hanya dengan melihat kembali materi atau video yang disampaikan. Selanjutnya untuk sumber di sini ada 3, yaitu dari jurnal, buku, dan website. Presentasi dari saya, ucapkan terima kasih Tuhan memberkati. Shalom.